Halo semuanya, saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Sebelumnya kelompok ini berjumlah 3 orang, yaitu Najwa Alifa, Christina Yunita, dan Naila Hafizah. Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah tulisan yang memuat hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, tempat, atau makhluk hidup dengan tujuan untuk memberikan informasi yang faktual dan akurat. Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi, bukan dari opini atau perkiraan penulis. Dengan demikian, laporan hasil observasi harus bersifat objektif dan menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek yang diamati. Dalam penulisannya, laporan hasil observasi umumnya memiliki struktur yang terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, serta objek yang akan diamati. Bagian isi berisi uraian rinci tentang hasil pengamatan, seperti ciri-ciri, perilaku, atau kondisi objek yang diamati. Sedangkan bagian penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil pengamatan secara singkat dan jelas. Ciri-ciri utama dari teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah sifat teks. Teks harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penulis tidak boleh memasukkan pendapat, perasaan, atau interpretasi pribadi. Semua informasi yang disajikan harus sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh selama pengamatan. Yang kedua, isi teks yaitu ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Inti dari teks ini adalah melaporkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan secara langsung. Data yang disajikan merupakan hasil penelitian atau pengamatan terkini yang kebenarannya sudah terbukti. Teks laporan hasil observasi menyajikan semua aspek dari objek yang dilaporkan secara detail dan tidak setengah-setengah. Yang ketiga, kaidah kebahasaan seperti menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Teks ini menggunakan bahasa Indonesia yang formal, sesuai kaidah dan seringkali memuat istilah-istilah teknis atau ilmiah yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Penulis hanya melaporkan, sehingga tidak ada kalimat yang menunjukkan dugaan, prasangka, atau keberpihakan. Fokusnya adalah mendeskripsikan objek, sehingga banyak menggunakan kata benda dan frasa nomina, kelompok kata benda. Singkatnya, teks laporan hasil observasi adalah laporan objektif, faktual, dan sistematis mengenai suatu objek yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan langsung dengan menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Tujuan laporan hasil observasi adalah memberi informasi secara akurat, menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, dan menjelaskan objek secara rinci dan objektif. Selanjutnya kita masuk cara menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Ini adalah bagian pembuka. Isinya adalah pengenalan atau definisi umum mengenai objek yang Anda amati. Apa saja sih yang harus kita tulis? Kita harus menulis nama objek terlebih dahulu, seperti menyebutkan dengan jelas apa yang Anda amati. Selanjutnya, klasifikasi yang berisi tentang proses mengelompokkan suatu objek ke dalam kategori utama yang sesuai. Selanjutnya, informasi umum berupa gambaran singkat tentang objek yang diketahui secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Ini adalah inti dari laporan. Di sini kita merinci hasil pengamatan Anda secara mendalam. Bagian ini bisa dipecah menjadi beberapa paragraf. Apa saja yang kita tulis? Ciri fisik. Kita harus menjelaskan penampilan, ukuran, warna, bentuk, atau bagian-bagian tubuh dari objek perilaku, habitat, kebiasaan. Jika mengamati makhluk hidup atau fenomena, jelaskan kebiasaan, cara hidup, atau interaksi dengan lingkungannya. Bagian-bagian objek. Rinci bagian-bagian dari objek yang diamati beserta fungsinya masing-masing. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Bagian ini sering disertakan untuk menjelaskan kegunaan atau manfaat dari objek yang diamati, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Apa saja yang kita tulis? Ada kegunaan. Kita harus menjelaskan manfaat langsung atau tidak langsung dari objek tersebut. Selanjutnya peran. Apa peran objek tersebut dalam ekosistem atau kehidupan sehari-hari? Yang terakhir ada simpulan penutup. Bagian ini bersifat opsional dalam banyak teks laporan hasil observasi, namun sering digunakan untuk memberikan ringkasan singkat atau penegasan ulang dari apa yang telah diamati.
Pada bagian ini kita menulis ringkasan singkat dari temuan utama dan penegasan kembali tentang pentingnya atau karakteristik unik dari objek tersebut. Kami mengambil contoh observasi di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada observasi kali ini, kita akan melihat isi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan secara mendalam. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi objek. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan salah satu fakultas tertua dan terbesar yang berada di lingkungan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Fakultas ini terbentuk dari integrasi IKIP Bandung Cabang Pontianak ke dalam Untan pada tahun 1967 yang menjadikannya salah satu fakultas tertua dan juga salah satu yang terbesar karena memiliki jumlah jurusan terbanyak di Untan yang juga berarti memiliki kuota mahasiswa baru yang terbanyak. Fakultas ini juga memiliki peran vital sebagai lembaga pencetak guru dan tenaga kependidikan profesional untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya. FKIP Untan diakui sebagai pusat pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu kependidikan di Kalimantan Barat. Secara administratif, FKIP berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kedua, ada deskripsi bagian. A. Struktur akademik dan program studi. FKIP Untan terdiri dari berbagai jurusan dan program studi yang diklasifikasikan berdasarkan bidang ilmu, serta didukung oleh fasilitas akademik dan non-akademik. Ada jurusan ilmu keolahragaan, mencangkup pendidikan kepelatihan olahraga dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan redaksi. Jurusan ilmu pendidikan mencangkup bimbingan konseling dan pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Jurusan pendidikan bahasa dan seni mencangkup pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Mandarin, pendidikan seni pertunjukan, dan perpustakaan. Jurusan pendidikan dasar mencangkup pendidikan guru sekolah dasar. Jurusan pendidikan ilmu-ilmu sosial mencangkup pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan IPS, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan sejarah dan pendidikan sosiologi. Jurusan pendidikan matematika dan IPA mencangkup pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan matematika. Ada juga program magister yang mencangkup magister teknologi pendidikan, magister pendidikan sosiologi, magister pendidikan matematika, magister pendidikan guru sekolah dasar, magister pendidikan ekonomi, magister pendidikan bahasa Inggris, magister pendidikan bahasa Indonesia, dan magister administrasi pendidikan. B. Fasilitas fisik dan penunjang. Lingkungan FKIP didukung oleh fasilitas untuk menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi seperti mempunyai gedung kuliah yang terdapat ruang-ruang kuliah terpusat dan terpisah sesuai jurusannya, yang digunakan untuk perkuliahan reguler dan seminar mempunyai laboratorium. Tersedia laboratorium khusus sesuai bidang studi seperti lab, komputer, lab, bahasa, dan lab. IPA yang mencangkup fisika, kimia, biologi. Untuk praktik mahasiswa calon guru memiliki perpustakaan. FKIP memiliki perpustakaan fakultas yang berfungsi sebagai penunjang utama selain perpustakaan pusat Untan, menyediakan koleksi buku dan jurnal kependidikan, memiliki sarana kegiatan mahasiswa. Terdapat ruang sekretariat unit kegiatan mahasiswa atau UKM untuk menampung aktivitas non-akademik, pengembangan bakat, dan organisasi juga memiliki lahan parkir dan kantin. Tersedia sarana penunjang yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari sivitas akademika. C. Kegiatan observasi pembelajaran. Aktivitas observasi rutin yang dilakukan oleh mahasiswa FKIP adalah program praktik pengalaman lapangan
atau magang kependidikan di sekolah-sekolah mitra di Pontianak dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan realisasi dari visi fakultas untuk memadukan teori yang didapat di kampus dengan praktik nyata di lapangan. Yang ketiga, deskripsi manfaat dan fungsi. Keberadaan FKIP Untan sangat strategis dan memiliki manfaat ganda seperti fungsi pendidikan regional, berfungsi sebagai pemasok utama guru jenjang SD hingga SMA atau SMK yang terakreditasi bagi wilayah Kalimantan Barat, pusat kajian yang berfungsi sebagai pusat penelitian atau riset dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan lokal dan pengembangan kurikulum di daerah pelestarian budaya. Program studi bahasa dan sosial di dalamnya berperan dalam pelestarian bahasa dan budaya lokal melalui penelitian dan pengajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, FKIP Universitas Tanjung Pura adalah institusi pendidikan tinggi yang terstruktur dan vital di Kalimantan Barat, dengan berbagai jurusan dan program studi yang terakreditasi, serta didukung oleh fasilitas yang memadai. FKIP berfungsi sebagai jantung pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan daerah. Perannya dalam melahirkan guru profesional, menjadikannya pilar penting dalam kemajuan mutu pendidikan di Pontianak dan sekitarnya. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penutur, kata maupun contoh observasinya. Sampai jumpa lagi. Dan semangat belajarnya, ya!